dilihat, tapi tidak didiamkan. Inilah kisah 3 perempuan yang ingin saya bahas sampai tuntas, saudara. Dari Kejadian 38, kisah Tamar, kemudian juga Hagar di Kejadian 16, dan juga tentang Tamar putri Daud khususnya di 2 Samuel 13, dan Maria Magdalena dari Yohanes 20. Saudara, saya kagum sekali dengan Alkitab yang jujur, sangat jujur memaparkan dan tidak pernah menutup kisah siapapun, termasuk kisah-kisah perempuan yang ternyata dipinggirkan, kemudian dimanfaatkan dan dilecehkan, saudara, dan didiamkan oleh sistem. Alkitab menyatakan satu kebenaran yang konsisten, bahwa Allah tidak pernah mendiamkan ketidakadilan yang dirasakan oleh siapapun. Saudara, saya ingin melihat dan mempertunjukkan bagaimana suara perempuan yang lama dibungkam. Dan saya ingin menekankan bahwa Allah kita, Allah yang melihat, Allah yang memanggil, dan Allah yang membangkitkan hidup. Ada 3 pesan dari topik-topik perempuan-perempuan ini. Pertama, Allah kita melihat perempuan yang dibuang sistem. Dan bukan hanya perempuan, siapapun Anda yang menjadi korban sistem yang tidak adil, Allah melihat. Allah tidak pernah mendiamkan ketika Anda membawanya kepada Tuhan. Saya mau mengangkat kisah Hagar. Kita tahu siapa Hagar, hamba Sarah. Kejadian 16 mengungkapkan bagaimana seorang budak, perempuan asing, wanita Mesir, dia hamil tanpa pilihan. Dia hanya korban sistem. Dan bila kita juga melihat Tamar di Kejadian 38, menantunya Yehuda, dia janda yang disia-siakan. Ada hukum dan adat, dan keduanya bukan korban kebetulan, tetapi korban sistem yang tidak adil. Saudara, Hagar, dia lari. Lalu Allah bertanya, dari mana engkau datang dan kemana engkau pergi, Hagar? Kira-kira seperti itu. Tamar, dia tidak lari. Saya mau menunjukkan perbandingan ketiganya ini. Tetapi dia bertindak cerdas. Dia punya strategi yang dia lakukan untuk menuntut keadilan, saudara. Tamar tidak mencari sensasi. Dia menjaga garis kehidupan. Dikatakan, engkaulah El Roy, Allah yang melihat aku. Kejadian 16 ayat 13. Saudara, perempuan itu lebih benar daripadaku. Dikatakan dengan jelas di Kejadian 38 ayat 26. Sistem tidak boleh, perhatikan, sistem tidak boleh menyingkirkan siapapun. Sistem tidak akan pernah menyingkirkan keadilan, kebenaran. Sepicik apapun sistem itu, pada akhirnya Allah tidak pernah gagal melihat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, saya mengagumi sosok Kartini. Dia hidup dalam sistem feodal yang membatasi perempuan. Dia tidak dibuang, tetapi dia dibungkam. Dan dia memilih untuk menulis, bersuara, dan melawan dengan terang. Saya juga mau menyampaikan bahwa keheningan manusia, siapapun itu yang mendiamkan sesuatu, tidak pernah membatalkan keadilan Allah. Keadilan Allah akan selalu ditegakkan, saudara. Saya ingat kisah yang sangat menyedihkan, kisah dari Tamar putri Daud. Bila kita membaca dari 2 Samuel 13. Dia tidak bisa bersuara, ya. Dia bersuara, dia menolak, dia menangis. Namun Daud melakukan sesuatu yang salah, mendiamkan anaknya, putrinya diperlakukan demikian. Dia dihianati oleh keluarganya sendiri. Ini kesalahan Daud. Daud marah tapi tidak bertindak. Nah, ini sami maun. Anda cuman iya ya, tapi nggak ada tindakannya. Sami maun, saudara, ya. Jadi Tamar ini putri Daud, dia bersuara, tapi sistem yang membungkam. Keluarga nggak mau, malu beritanya kemana-mana, aib gitu ya, saudara, ya. Padahal pelakunya yang seorang aib, bukan korbannya, saudara. Tamar, menantu Yehuda, beda kisahnya. Dia bertindak sangat ekstrim, ya, dan di tengah sistem dia berani sekali menjebak mertuanya, tapi sebenarnya dia sedang menegakkan keadilan dan Allah membela dia. Allah berpihak membenarkan dia. Yehuda ini contoh laki-laki yang berani mengakui kesalahan. Dia bukan defensif. Akhirnya dia mengakui bahwasanya Tamar lebih benar daripada aku. Dia lebih benar daripada aku. Di sini ada ayat kunci, saudara. Raja Daud sangat marah, tetapi dia tidak menghukum anaknya Amnon untuk apa yang dia perbuat pada Tamar putrinya. Kita bisa melihat
kisahnya di 2 Samuel 13 ayat 21. Allah itu hakim yang adil, saudara. Allah yang menunjukkan murka setiap saat. Saudara, perlu saya tekankan, diamnya manusia ini bukan tanda Allah absen. Seringkali justru awal keadilannya bekerja di saat diamnya manusia. Saudara, saya mengagumi sosok Kartini tadi, bagaimana dia diam adalah penjara yang paling halus bagi perempuan sebenarnya. Dia tidak memberontak dengan kekerasan. Saya suka cara strategi Kartini, tapi dia dengan kesadaran dan keberanian moral, saudara. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Allah melihat. Dia Allah yang membangkitkan. Saya suka Maria Magdalena di Yohanes 20. Dia perempuan yang pernah dilekatkan dengan stigma. Dia setia ketika murid laki-laki pergi, dipanggil namanya oleh Kristus, dan dia menjadi saksi kebangkitan Kristus yang pertama. Saudara, Maria Magdalena tidak dilupakan. Bila kita melihat Tamar, Kejadian 38, dia masuk dalam silsilah Mesias. Luka perempuan tidak dihapus, tetapi ditebus menjadi kesaksian, saudara. Yesus berkata kepadanya, Maria, Yohanes 20 ayat 16, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, saudara. Jadi dalam Mazmur 118 ayat 22 itu jelas. Allah tidak hanya melihat luka setiap kita, tapi dia ingin membangkitkan hidup kita. Saudara, saya menyukai seorang Corrie ten Boom. Dia perempuan Kristen yang disiksa oleh sistem Nazi. Tidak dibungkam, tapi apapun yang terjadi padanya tidak membungkam dia dengan trauma-trauma perang. Dan dia memilih pengampunan, sehingga dia bisa memberi kesaksian yang sangat memberkati setiap orang. Saya mengagumi Mother Teresa. Dia perempuan kecil di mata dunia, tapi mereka yang tidak dilihat siapapun, dia melayani tanpa panggung, tanpa suara yang keras, tetapi dia mengguncang dunia. Saudara, kebangkitan Kristus adalah deklarasi surgawi. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada perempuan yang dilupakan, dan tidak ada keadilan yang gagal. Percayalah, keadilan tidak akan pernah gagal. Keadilan akan selalu mencuat pada akhirnya. Di mata dunia mungkin kita didiamkan, tetapi di mata Allah kita selalu dilihat. Saudara, seperti jadi dari Kejadian 38 atau kekuatannya itu ada pada Kejadian 16. Hagar, Allah yang melihat. Di Kejadian 38, Tamar, Allah yang membenarkan. Di 2 Samuel 13, Tamar putri Daud, Allah tidak setuju dengan diamnya manusia. Di Yohanes 20, kisah kebangkitan Maria Magdalena, Allah pun membangkitkan Maria Magdalena. Ini menunjukkan konsistensi karakter Allah. Dia bukan terpisah, dia bukan kisah yang terpisah, tapi menunjukkan konsistensi karakter Allah.